Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban. Ini sebagai contoh teman-teman, oleh Ustadz Khalid Basalamah untuk kita semua, ketika dipanggil oleh pemerintah, dipanggil oleh KPK, beliau datang teman-teman. Ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Bukannya malah menghilang, nggak tahu rimbanya. Seperti, ya siapa lagi teman-teman, yang lagi menghilang ketika ada kasus korupsi dana haji ini. Untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang. Gitu. Jadi beliau teman-teman menegaskan kepada kita semua bahwa beliau diundang oleh KPK, bukan ditangkap oleh KPK, bukan dimintai keterangan bahwa beliau ini dicurigai sebagai pelaku korupsi dana hajinya teman-teman. Tetapi beliau diundang. Ya. Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Akhirnya sahabatku semua, Ustadz Khalid Basalamah muncul di media teman-teman, terutama di media pribadinya, di akun resminya, akun YouTube milik Ustadz Khalid Basalamah. Beliau menepis teman-teman, menepis semua berita-berita miring yang dituliskan oleh media-media yang tidak bertanggung jawab teman-teman, yang menyatakan dan mengiring opini bahwa Ustadz Khalid Basalamah adalah pelaku korupsi. Nah, sebetulnya teman-teman, sebetulnya media ini entah apa tujuannya masih nggak jelas apa tujuan media ini menulis seperti yang sudah kita bahas teman-teman. Dan di sini teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah menegaskan bahwa beliau sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi. Sangat jauh sekali. Ini mustahil terjadi kepada Ustadz Khalid Basalamah yang dituduhkan oleh media melakukan korupsi dana haji. Beliau bukan pejabat pemerintahan, beliau bukan sebagai staf dari Kementerian Agama, dan beliau juga bukan Menteri Agama. Seharusnya yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Agama sebelumnya, teman-teman. Siapa? Ya, Gus Yakut. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk, Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Jadi jelas ya teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa beliau dipanggil oleh KPK bukan sebagai tersangka dan bukan juga sebagai terduga. Tetapi beliau sengaja diundang oleh KPK seperti yang sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya, diundang untuk menjelaskan, memberikan informasi seputar ibadah haji, bukan sebagai tersangka korupsi. Oke, kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Kita dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini teman-teman diundang oleh KPK, salah satu tujuannya adalah memberikan informasi, juga memberikan pengetahuan tentang ibadah haji, dan lebih tepatnya adalah membantu KPK untuk menelusuri kasus korupsi dana haji ini. Bukan sebaliknya teman-teman, bukan sebaliknya seperti yang ditulis oleh kebanyakan media. Banyak orang yang diundang gitu ya. Cuma mungkin Allahu alam kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa seperti gula dan madu gitu ya. Nah, terjual sekali itu. Sudah ada yang buat karikatur seperti saya sudah diborgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebodohan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman, media-media yang sudah memfarming Ustadz Khalid Basalamah, yang sudah mengiring opini seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah sebagai pelaku korupsinya, ini sudah sangat keterlaluan menurut saya teman-teman. Sudah sangat keterlaluan. Saya yakin KPK dibentuk memang untuk tujuan yang baik untuk negara kita. Kita berikan dukungan. Ya. Kalau ada informasi yang butuh kita ditanyakan, sampaikan gitu ya.
Saya tidak, alhamdulillah, waktu diundang tidak menolak. Karena apa yang mesti dikhawatirkan? Tidak ada kesalahan. Gitu. Saya tidak berbuat apa-apa gitu. Kecuali saya memang terlibat di pemerintahan, kemudian memang pernah ya ada tanda tangan palsu atau apa, Allahu alam. Tapi ini alhamdulillah tidak pernah. Seperti yang sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya, teman-teman. Yang paling bertanggung jawab tentang masalah kasus korupsi dana haji ini bukanlah Ustadz Khalid Basalamah. Yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Agama pada era Presiden Jokowi. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Gus Yakut. Gus Yakutlah yang paling bertanggung jawab atas kasus ini, teman-teman. Karena beliau adalah menterinya. Saya bukan menuduh Gus Yakut sebagai pelaku korupsinya. Tetapi saya menyatakan, teman-teman, yang paling bertanggung jawab, yang paling berpotensi untuk diwawancarai atau diselidiki, atau dipanggil oleh KPK adalah Gus Yakut. Karena beliau adalah pemimpinnya. Pemimpin dari lembaga Kementerian Agama. Beliau menterinya, teman-teman. Saya di kantor sendiri, di usaha sendiri, ya semua itu juga bergerak alhamdulillah dengan rezeki yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, kita ini lebih dewasa dalam menanggapi masalah ini. Dan saya sekaligus juga mengingatkan teman-teman di media, kita lebih baik profesional, ya. Jangan hanya yang penting tanda kutip terjual beritanya. Sehingga mengangkat judul-judul yang mengkritik supaya orang mau baca. Akhirnya banyak yang nonton. Ini gak benar. Itu gak profesional namanya. Harusnya tulis yang benar apa adanya gitu ya. Supaya nanti informasi yang sampai ke masyarakat itu bentuknya edukasi dan informasi yang benar. Nah itu yang benar. Kalau hanya provokatif untuk apa gitu kan. Supaya sesama warga negara saling menyerang. Ini rapuh sekali kalau ada orang dari negara lain mau masuk ke negara kita. Kondisi begini ini rapuh sekali. Karena mudah sekali kita provokasikan satu sama yang lain ya. Sama warga negara. Itu terjadi waktu Belanda dulu masuk menjajah kita. Karena mudah sekali kita diprovokasi. Jadi kepada media online, teman-teman. Media online yang kemarin yang memfarming Ustadz Khalid Basalamah. Yang sengaja membuat judul yang seolah-olah mengiring opini bahwa Ustadz Khalid Basalamah lah sebagai pelaku korupsinya. Kita minta, teman-teman, kita minta untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti ini. Takutlah kepada Allah. Jangan hanya demi viral, jangan hanya demi cuan, mencoba mengiring opini dan menjelek-jelekkan nama baik Ustadz Khalid Basalamah. Ini dosa, apalagi dibaca oleh orang judulnya, ini adalah fitnah. Ingatlah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita harusnya kokoh, kita kuat dalam masalah seperti ini. Jadi ingat, setiap ada informasi teman-teman sekalian sampai, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang informasi simpang siur, belum kalian tahu kejelasannya, apalagi dari seorang yang fasik, nggak jelas gitu ya, maka jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru disebarkan. Itu perkataan Ibnu Katsir 700 tahun yang lalu, pada saat menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu Allah mengatakan, agar jangan sampai kalian menimpahkan satu musibah kepada satu kaum dan membuat kalian dan mereka juga menyesal. Kan gitu. Jadi itulah teman-teman, video klarifikasi resmi Ustadz Khalid Basalamah di channel YouTube-nya, teman-teman. Semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga jangan ada lagi media-media yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mengiring opini dan memfitnah Ustadz Khalid Basalamah. Semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.